Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah.
Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke Dinas Sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung.
Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah,
Kipka, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa Kipka. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa Kipka. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita,
Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup,
Barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain.
Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung.
Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I. Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita,
Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu benarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini. Terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan,
Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I. Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain.
Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah.
Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung.
Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah,
Kipka, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa Kipka. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa Kipka. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita,
Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup,
Barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan. Pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus,
agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA.
Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan. Pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu,
Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun.
sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan. Pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus.
Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun,
Sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinyalah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinyalah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami,
Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi,
Saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu,
merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang.
Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan,
Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap.
Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinyalah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinyalah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya.
Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan,
Kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut.
Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I. Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus, dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor.
Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan,
Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain.
Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah.
Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung.
Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah,
Kipka, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa Kipka. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa Kipka. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita,
Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain. Katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup,
Barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus,
agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA.
Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu,
Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun.
sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan. Pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus.
Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun,
Sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan. Mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi,
Saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinyalah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinyalah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu,
merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang.
Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan,
Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap.
Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain. Katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya.
Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan,
Kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut.
Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I. Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus, dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor.
Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan,
Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang tiga, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pa. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I. Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain.
Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa, ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah.
Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir kompas.com. Lebih lanjut, Ria menjelaskan duduk perkara, mengapa Agus sampai melaporkan dirinya ke dinas sosial. Hal ini bermula saat Agus, sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA, menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup. Namun, Agus tak kunjung membayar UKT, meski diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman, tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah uang beasiswa yang diterima sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 rupiah ribu per semester, jelas Ria. Ulah kedua yang dilakukan Agus, lanjut Ria, adalah kerap memanipulasi absensi kuliah. Baca juga, mantra khusus Agus Buntung perdaya korban terkuak, si korban dengar saat noleh kanan, pakar, bahaya selama ini, absensi Agus tercatat baik. Namun, sebenarnya, ia kerap membolos kelas sejak awal perkuliahan. Atas hal itu, Ria mengaku tak kaget saat mengetahui Agus menjadi tersangka pelecehan seksual. Ia pun memilih menyerahkan kasus Agus kepada pihak yang berwenang. Saya sayangkan, jadi tersangka pelecehan, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah, kata Ria. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya, kata dia. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung. Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai 2 tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Tabiat kotor Agus Buntung sudah terkenal, rekan sesama disabilitas sampai tak heran. Kelakuan Agus Buntung melecehkan banyak wanita sudah diketahui banyak orang. Orang yang mengenal Agus Buntung sudah tak heran lagi dengan kelakuan bejat Agus Buntung. Lebih dari 10 wanita sudah menjadi korban pelecehan dari Agus Buntung.
Meski tak memiliki tangan, Agus Buntung punya cara untuk menggoda wanita. Bahkan dia memiliki mantra agar bisa berkencan dengan wanita. Banyak yang sudah melapor ke polisi dan meminta agar Agus Buntung ditangkap. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Tak cuma pelecehan kepada wanita, Agus Buntung juga dikenal sombong oleh teman-temannya sesama disabilitas. Wisnu Pradipta, rekan Agus, membongkar kesaksiannya. Wisnu mengatakan, Agus jarang bergaul dengan teman-teman sesama disabilitas yang lain. Hal itu karena Agus merasa mempunyai kemampuan spesial yang hanya dimiliki olehnya. Cuma adik kami ini, Agus, agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif bersama teman-teman disabilitas yang lain. Karena dia merasa lebih punya sesuatu yang spesial dengan yang lain, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, via Tribun News. Bahkan, kata Wisnu, Agus kerap membanggakan dirinya dengan mengatakan, hanya dirinya lah yang mempunyai kemampuan spesial di NTB. Mungkin karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal teman-teman kita yang lain, yang banyak juga seperti dirinya, terangnya. Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pola asuh dari orang tua Agus. Menurut Wisnu, orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjung sang putra. Contohnya, sanjungan karena Agus yang tidak mempunyai dua tangan tapi bisa mengemudikan sepeda motor. Hal itu kemudian membuat Agus disebut merasa besar kepala dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami. Karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, tanpa kedua tangan tetapi dia bisa membawa sepeda motor. Ini yang sebenarnya menjadi dilema buat kami. Sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain. Karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, terangnya. Agus pun, lanjut Wisnu, merasa lebih baik ketimbang teman-temannya, sehingga jarang bergaul dengan penyandang disabilitas yang lain. Sehingga dia merasa lebih daripada teman-temannya yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas, bebernya. Sebelumnya, pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif menjelaskan, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa dua tangan, meruda paksa korbannya. Dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang melapor ke kita, juga pernah membawa perempuan lain, katanya, dikutip dari tayangan YouTube tiffanynews.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku, ungkapnya. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober tahun 2024. Yang 3, korban, sekitar tahun 2024, imbuhnya. Ulah Agus Buntung di kampus. Di sisi lain, dosen pembimbing akademik, Pak Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, I Maderia Taurisia Armayani, membeberkan ulah tersangka pelecehan tersebut selama berkuliah. Bahkan, Ria mengaku dirinya pernah terkena dampak ulah pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu. Ia pernah dilaporkan ke dinas sosial dengan alasan tak menginginkan Agus berkuliah. Agus ini berbohong, saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Aku Ria, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, dilansir Kompas.com.